Ya. Saya tertarik masuk YIN itu gara-gara membaca bukunya Pak Harun Nasution. Waktu itu ya saya nggak sengaja datang ke toko buku, kemudian ada buku kecil. Waktu itu ya saya nggak mudeng apa itu. Yang jelas bukunya judulnya Kedudukan Akal dalam Islam. Ternyata itu buku kecil pidato pengukuhan guru besar Profesor Harun Nasution. Ya baru mudeng sekarang ini. Tapi buku itu benar-benar saya menjadi sangat tertarik dengan disiplin ilmu keislaman, sehingga kemudian saya datang ke seorang ustadz nanya, yang mempelajari seperti ini di mana? Oh, itu di YIN. YIN Fakultas Usuluddin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Bambang Sadono di channel Inspirasi untuk Bangsa. Mudah-mudahan kita bisa berdiskusi di channel ini dengan jernih, berimbang, dan arif. Kami sedang mempersiapkan beberapa video untuk ikut Mangayu Bagyo Desnatalis Universitas Islam Negeri Wali Songo Semarang yang ke-51. Saya sekarang sudah bersama salah seorang alumnus yang sekaligus juga menjadi staf pengajar di UIN Wali Songo, yaitu Bapak Dr. Andes Haji Tafsir MAG, yang saat ini juga menjabat sebagai Ketua Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Jawa Tengah. Apa kabar, Pak? Alhamdulillah baik-baik. Pak Tafsir, Ya, ini dalam suasana Dies Natalis UIN Wali Songo ini mungkin Bapak bisa cerita pengalaman ketika kuliah, ya, mungkin masa-masa ya, indah ketika kuliah dan waktu itu kelihatannya namanya masih IAIN ya Pak ya. ya Monggo betul. Pak. Nggih. Jadi saya masuk YIN tahun 85. Selesai 90, wisuda pertama kali di PRPP. Ya, Sebelumnya YIN kalau wisuda di aula kampus 1. Tapi mulai tahun 90 itu sudah nggak muat, sehingga pindah di PRPP, dan saya wisuda pertama YIN di PRPP. ya, Jadi saya ya, SMA IPA, tapi kemudian saya sebenarnya baru tertarik dengan ilmu keislaman itu SMA kelas 3. ya, Sebelumnya tidak begitu tertarik. ya, Saya tertarik masuk YIN itu gara-gara membaca bukunya Pak Harun Nasution. Waktu itu ya saya nggak sengaja datang ke toko buku, kemudian ada buku kecil. Waktu itu ya saya nggak mudeng apa itu. Yang jelas bukunya judulnya Kedudukan Akal dalam Islam. Ternyata itu buku kecil pidato pengukuhan guru besar Profesor Harun Nasution. Ya baru mudeng sekarang ini. Tapi buku itu benar-benar saya menjadi sangat tertarik dengan disiplin ilmu keislaman, sehingga kemudian saya datang ke seorang ustadz nanya, yang mempelajari seperti ini di mana? Oh, itu di YIN. YIN Fakultas Usuluddin. Jadi saya waktu langsung ke Wali Songo daftar Fakultas Usuluddin. ya, Ternyata fakultas yang tidak ada peminatnya, karena kan bicara akidah dan filsafat. ya, Jadi ternyata waktu saya datang YIN itu hari terakhir dan saya pendaftar terakhir untuk di Usuluddin. ya, Pendaftar terakhir aja saya cuma nomor 23. ya. Jadi semua diterima Pak. Semua diterima, bahkan lebih dari itu. Yang diterima 200. Jadi yang daftar 23, yang diterima 200. Gimana itu ceritanya Pak? Ya kan dari Fakultas Tarbiyah yang tidak diterima itu Oh, dilimpahkan ke Usuluddin. ya, 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 ya.
Maka dulu kan terkenal Usuluddin itu kelas buangan. Karena begitu minimnya peminat ke Fakultas Usuluddin karena kan ilmu murni, filsafat gitu. Sehingga jarang peminat. Tapi saya sangat terkesan dengan ilmu itu dan saya merasa menemukan, saya merasa memperoleh pencerahan di jurusan itu. Pak Tafsir, apa karena itu sulit atau karena masa depan pekerjaannya yang kira-kira susah? Saya kira dua-duanya. Ilmunya juga susah, masa depannya juga nggak jelas. Gitu. Masa depannya kalau ditanya Usuluddin pekerjaannya apa kan jawabannya tidak jelas. Nah, tapi saya merasa kegalauan, kegelisahan selama ini tentang Islam itu dijawab pada di situ. Kan saya walaupun SMA sering bergaul dengan orang-orang dengan berbagai aliran dalam Islam. Sebagai remaja itu membingungkan, menggelisahkan. Nah, saya ingin menemukan jawaban. Sebenarnya Islam itu apa? Dan alhamdulillah saya merasa terserahkan menemukan jawaban di YIN, khususnya di Fakultas Usuluddin, karena di sana diajarkan berbagai aliran dalam Islam. Dulu ada namanya mata kuliah aliran modern dalam Islam. Nah, itu yang kemudian saya menjadi paham bagaimana sebenarnya Islam itu. Itu ada yang berpendapat itu ciri khas Yayan Wali Songo itu adalah Islam yang moderat katanya. Ya, saya kira kalau moderat tidak hanya Wali Songo, tapi mayoritas YIN itu memang menjadi garda terdepan menyangkut moderasi Islam. Jadi YIN itu tidak sekedar lembaga akademis, tapi penjaga moderasi Islam itu YIN. Karena di sana semua aliran paham agama Islam diajarkan. Sehingga kita dibawa pada wawasan komparatif. Itu yang membuat kita menjadi moderat dan dewasa dalam memahami Islam. Apa yang paling mengesankan ketika masih menjadi mahasiswa, Pak? Ya, tadi di samping saya merasa menemukan jawaban di tengah-tengah kegelisahan berbagai aliran Islam yang sebelumnya tidak paham menjadi paham. Kemudian yang kedua, belajar di YIN itu asik gitu. Karena semua materinya itu kajian Islam gitu. Jadi semua materinya bisa dipakai bahan ceramah gitu. Itu asiknya di situ. Jadi semua materi bisa menjadi bahan ceramah di kampung, di masyarakat gitu. Artinya Pak Tafsir memang benar-benar menikmati dan senang ya? Betul, saya menikmati betul gitu. Sehingga enjoy banget belajar keislaman di YIN, khususnya di Fakultas Jurusan Akidah, dan menjadi terbuka background kultur NU, tapi saya enjoy aja aktif di Muhammadiyah. Jadi bapak saya orang pesantren, tapi saya asik aja walaupun mengenal Muhammadiyah itu sejak SMP. Ya, tetapi kalau pulang kampung, ketua Ansor Kebumen itu ya keponakan saya, ketua DPD PKB Kebumen ya keponakan saya gitu. Kita nggak pernah ada persoalan gitu. Tapi asik, jadi asik aja gitu. Pada akhirnya Pak Tafsir memilih jadi dosen di situ. Kenapa, Pak? Ya karena tadi dari awal saya suka dengan keilmuan. Dan pekerjaan yang banyak bergelut di bidang keilmuan adalah dosen. Dan memang bisa jadi takdirnya. Begitu saya selesai kuliah, pulang kampung, menerima surat dari YIN untuk pendaftaran dosen. Itu ya, itulah yang mungkin mentakdirkan saya. Jadi saya awalnya juga kemana saya harus bekerja gitu. Tapi tiba-tiba dikirimi surat oleh YIN untuk pendaftaran dosen. Ya, nah inilah yang juga ingin saya tanyakan. Itu kan banyak sekali alumni YIN itu yang aktif
baik di ormas keagamaan maupun di partai-partai politik. Nah, kenapa Pak Tafsir nggak tertarik untuk ke partai politik tapi lebih memilih ke ormas? Ya, jadi kalau ormas itu kan tidak mengenal batas-batas sektarian sebenarnya, tapi lebih pada kemanusiaan universal. Nah, di situ yang saya memang mungkin dunianya gitu. Jadi lebih suka kepada hal-hal yang konkret kepada kemanusiaan universal. Dan menurut saya itu ada di ormas. Jadi kita tidak banyak bicara kekuasaan, tapi bicara pada pemberdayaan dan sebagainya menyangkut kemanusiaan universal. Jadi ingin lebih langsung bermanfaat untuk orang banyak lah, kira-kira seperti itu. Iya, betul. Jadi akademis saja saya kira belum cukup. Kalau akademis itu di ruang kelas. Tapi manfaat konkret lebih luas itu langsung di tengah-tengah masyarakat. Sehingga saya menjaga keseimbangan antara akademis dan praktis di masyarakat. Tapi tadi yang sifatnya universal, tidak disekat-sekat oleh partai politik dan tidak berorientasi pada semata-mata kekuasaan, tapi kemanusiaan universal. Nah, tadi sudah disebutkan sendiri Pak Tafsir bahwa kultur IAIN atau UIN itu lebih dekat dengan kultur NU, gitu ya. Betul, Tetapi Pak Tafsir lebih nyaman di Muhammadiyah. Kenapa? Jadi bagi saya karena NU Muhammadiyah bagaimanapun telah menjadi fakta sebagai sebuah ormas yang menurut saya masing-masing butuh kader. NU sudah banyak. Maksud saya jangan semuanya ke NU, sebagian ada yang ke Muhammadiyah. Biar kedua-duanya hidup bersama. Jangan sampai satu lemah satu kuat, tapi harus kuat bareng gitu. Nah, kalau kau kuat bareng, ya salah satu caranya adalah distribusi kader. Jadi saya di Muhammadiyah bukan berarti menilai NU salah, bukan. Tapi kita sama-sama menghidupkan bersama, menguatkan bersama, kemudian distribusi kader. Jadi kader YIN itu butuh menyebar kemana-mana gitu. Di samping untuk misi YIN juga menjaga moderasi tadi. Jadi menjaga moderasi. Karena Muhammadiyah juga telah menyatakan diri sebagai paham agama yang moderat, NU juga menyatakan diri sebagai paham agama yang moderat. Maka kita jaga moderasi itu, dan modal menemukan paham moderasi kan ada di YIN. Gitu. Maka sekali lagi saya di Muhammadiyah bukan karena menyalahkan NU, bukan menilai NU salah, bukan, tapi distribusi kader dan menjaga moderasi. Pak Tafsir, sekarang yang menarik kan pada saat yang sama di Muhammadiyah yang memimpin Pak Tafsir, di NU yang memimpin Pak Muzamil, dua-duanya sama-sama orang IAIN, lulusan IAIN, bahkan satu angkatan. Gimana kalau berkomunikasi, Pak? Ya, guyon saya dengan Pak Muzamil kadang-kadang katakan ternyata saya lebih NU dari Pak Muzamil itu. Kadang-kadang saya lebih NU dari Pak Muzamil karena kadang-kadang zikirnya saya lebih lama dari zikirnya Pak Muzamil. Jadi itu guyon kita. Karena kan saya juga sangat paham karena saya berbackground dari kultur NU karena Bapak juga orang pesantren. Jadi sebenarnya perbedaan Muhammadiyah dan NU itu hampir secara prinsip tidak ada ya. Enggak ada. Saya pernah mendengar juga yang disampaikan oleh Pak Dim Samsudin itu juga sama seperti Pak Tafsir seperti itu. Iya, jadi enggak ada sebenarnya perbedaan prinsip, enggak ada. Kalau kemudian jadi runcing ya karena bagaimanapun namanya dua orang, biasanya ada persaingan, itu biasa. Jadi, tapi kalau udah menyangkut prinsip sebenarnya nggak ada persoalan yang prinsip yang berbeda, nggak ada. Tapi sekali lagi dua orang memperebutkan satu hal kan kemudian berkompetisi. Lah kompetisi ini kadang-kadang membuat menjadi panas gitu. Tapi walaupun nggak ada yang prinsip, tapi ciri khas mungkin di dalam bidang kegiatan mungkin yang kelihatan agak berbeda gitu, yang apa Pak?
Ya pada kegiatan dan pada struktur mungkin ya. Ya. Kalau di Muhammadiyah kan lebih sentralistik. Kalau di NU kan sentralnya bukan pada struktur NU tapi pada kiai. Ya. Kalau di Muhammadiyah kan pada sistem organisasi. Ya. Bahkan di Muhammadiyah badan hukumnya pun hanya satu. Ya. Kalau di NU kan bisa jadi pesantren satu dengan yang lain punya yayasan masing-masing. Ya. Kalau di Muhammadiyah nggak ada. Ya. Semuanya ada satu badan hukum. Ya. Itu dari sisi struktur. Kalau dari kegiatan jelas awalnya NU lebih banyak pada pesantren, artinya orang NU ya. Ya. Karena NU, karena pesantren yang ada kan milik Pak Kiai, bukan milik NU secara organisatoris. Ya. Artinya tokoh-tokoh ulama NU lebih konsentrasi pada pesantren, Muhammadiyah lebih pada kesehatan dan pendidikan. Tapi Ya. kemudian lama-lama muncul kesadaran bersama. NU membahas pondok, Muhammadiyah membahas pondok, NU membahas sekolah. Ya. Tapi yang satu yang menarik ya, saya tidak tahu apa yang terjadi di NU, tapi kalau di Muhammadiyah itu kelihatannya apa ya, majelis ekonominya atau apa ya yang cukup maju sehingga kelihatan uangnya Muhammadiyah banyak. Gimana Pak? Ya karena bagaimanapun amal usaha, kalau di Muhammadiyah namanya amal usaha Muhammadiyah atau AUM namanya. Ya. Ada sekolah, ada universitas, ada rumah sakit, ada koperasi, dari berbagai bidang lah. Itu namanya amal usaha. Sesosial apapun amal usaha tetap ada sisi usaha, ada sisi ekonomi. Sehingga ketika amal usaha ini sekalipun non-profit, bersifat sosial pendidikan, tetap di sana ada uang yang berputar. Ya. Dan ketika lama perputaran uang itu ya tetap menjadi besar. Ya. Maka ketika kampus, rumah sakit sudah sedemikian besar, uangnya pun menjadi besar juga. Itulah yang kemudian seolah-olah uang Muhammadiyah menjadi banyak karena amal usahanya juga semakin besar. Iya, iya. Mungkin Pak Tafsir ini jadi orang dalam di IAIN atau di UIN ya, artinya tetap di dalam walaupun juga berkegiatan di luar sehingga memotretnya itu lebih persis. Nah, menurut Pak Tafsir apa yang perlu dikembangkan lagi? Saya mendapat kritik dari beberapa alumni yang mengatakan bahwa alumni-alumni IAIN itu sebenarnya banyak luar biasa di berbagai tempat, tapi nggak pernah diorganisir katanya. Ya, mengorganisir alumni IAIN ya memang lebih banyak masuk ke ormas. Iya, jadi kalau kita pertemuan keagamaan ya kita jadi reuni. Jadi yang MUI ya IAIN, yang NU IAIN, Muhammadiyah IAIN, Dewan Masjid IAIN, IBI IAIN. Nah, artinya begini, ada alumni yang berpikir kenapa nggak dimanfaatkan untuk membantu IAIN ya, mungkin membantu pengembangan atau bahkan seperti di berbagai alumni itu kan sampai membantu fasilitas fisik ya, membangunkan gedung dan sebagainya itu karena alumninya itu aktif di mana-mana. Gimana Pak kalau ada kritik itu? Ya karena kan mayoritas IAIN larinya ke ormas, bukan organisasi profesi. Karena ormas kan juga dalam tanda kutip keuangannya juga terbatas, sehingga hanya cukup untuk mengelola ormasnya. Beda dengan misalnya profesi para insinyur, kontraktor, itu kan uangnya banyak sehingga mereka bisa berkontribusi secara fisik untuk alma maternya. Kalau IAIN keluar paling jadi pimpinan Muhammadiyah. Jadi kalau menurut Pak Tasrif apa yang ke depan ini lebih apa yang harus menjadi prioritas UIN? Ya, jadi memang UIN di samping sebagai lembaga akademis, sehingga pemikiran-pemikiran Islam harus dilahirkan dari UIN, juga bagaimana UIN menjaga moderasi Islam. Sekarang kita tahu bagaimana medsos, informasi begitu deras. Salah satunya adalah paham-paham agama yang notabene itu cenderung ke kanan misalnya, atau ke kiri gitu. Lah
yang menjaga moderasi ini cenderung kalah. Lah orang-orang IN cenderung masih kurang artikulatif untuk menyampaikan Islam rahmatal alamin, Islam moderat itu masih kalah gencar dengan kelompok-kelompok yang lebih condong ke kanan maupun ke kiri. Nah ini yang menjadi PR bagi orang-orang UIN untuk bagaimana membangun narasi yang lebih dahsyat lagi tentang Islam moderat, Islam rahmatal alamin. Sehingga paham moderat benar-benar menjadi mainstream, menjadi arus utama paham Islam di Indonesia maupun secara global. Jangan sampai Islam yang sampil, Islam yang radikal, Islam yang ekstrim. Itu yang menjadi tulang punggung menjaga moderasi Islam adalah IAIN atau UIN. Kalau tidak salah, UIN kan ada fakultas semacam komunikasi gitu, Pak. Betul, fakultas dakwah, jurusan komunikasi. Bahkan sekarang berdiri rumah moderasi. Ya, rumah moderasi. Jadi perlu pakar-pakar media yang mungkin membantu gitu ya kira-kira. Lah ini yang betul ini karena semuanya para ustadz gitu. Ustadz, kiai, walaupun sudah ada tenaga IT tapi tetap belum yang semestinya. Saya kira apa yang disampaikan Pak Bambang saya kira menjadi hal yang baik usulannya di bahan bagi bagaimana ya termasuk ini menjadi media yang membantu. Terima kasih Pak Bambang sudah memberi saluran memberi saluran bagi kami yang ada di UIN untuk bisa menyampaikan visi misi UIN Wali Songo Semarang. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak Bang. Insya Allah dengan medianya Pak Bang ini masyarakat semakin bisa mendapat informasi lebih banyak tentang UIN dan moderasi Islamnya. Itu Pak tafsir ya. Apa tidak dikembangkan gitu ya kerjasama dengan praktisi-praktisi komunikasi untuk masuk ke situ? Ya nampaknya masih terlalu dominan pada akademis ya. Pada level praktisnya kayaknya belum sepenuhnya terjangkau Pak Bambang. Kalau IAIN itu ke atasnya tetap ke Kemenak atau ke Kemendikbud Pak? Kementerian Agama. Kementerian Agama ya. Tapi untuk kenaikan pangkat akademis di Kemendikbud. Oh, soalnya kan Kemendikbud sekarang memperkenalkan itu kurikulum merdeka itu. Iya. Artinya kalau merdeka bebas untuk praktek itu kan. Iya. Dan fakultas universitas umum itu juga sekarang punya hak membuka fakultas agama. Tetapi sekali lagi strukturnya tetap bahwa UIN masih di bawah Kemenak, yang lainnya masih di Kemendikbud. Nah, sekarang kalau menurut pendapat Pak Tafsir, lebih bagus mana? Di bawah Kemenak atau ke Kemendikbud? Karena kita memang disiplin keislaman, memang lebih baik terjaga untuk di Kemenak, untuk menjaga disiplin keislaman. Atau di bawah dua-duanya gitu kira-kira? Bisa jadi karena sekarang namanya UIN, universitas. Sehingga disiplin ilmunya tidak hanya di disiplin keislaman tapi juga di umum. Maka saya kira sudah sewajarnya kalau di bawah dua kementerian. Kementerian Agama dan Kemendikbud. Baik, terima kasih Pak Tafsir, Dr. Andes Haji Tafsir MAG, Ketua PW Muhammadiyah Jawa Tengah, yang telah menyampaikan berbagi mengenai UIN dan saran-sarannya supaya UIN lebih maju lagi menjawab tantangan masyarakat, terutama tantangan di bidang keagamaan, khususnya agama Islam. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.